Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel saya Kakul Kaila TV. Dan kesempatan kali ini saya menghadirkan sosok seorang FDJ. Wow, gelap FDJ yang mungkin dari teman-teman Surabaya udah nggak asing lagi ya sama sosok ini, yaitu FDJ Rosella. Hai guys, ketemu saya. Ya, jargonnya gimana sih biasanya? Jargonnya. Ulala, apa gimana? Ya, dulu waktu viral-viralnya itu dari ini kata-kata cinta tak harus memiliki. Tapi boleh dong kita masih saling mencicipi. Aduh. Pacar orang, pacar teman, pacar kita juga. Ya. Kan kita juga teman. Sekedar teman ya. Ulala. Tapi mencicipi. Boleh dong. Aja nggak ketahuan. Nggak ya. Okay. Bercanda. Oke guys, ketemu lagi bersama saya Kakul Kela, dan kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang bersama FDJ Rosella dari Surabaya. Dan untuk selebihnya jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Thank you so much buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan kita bakal obrol-obrol bersama FDJ Rosella. Ciu. Kalian aku pasti tak kepo-kepo deh. Kalau orang-orang kayak gini pasti kepo deh. Oke, Kak, kita kenalan dulu ya awalnya ya. Rosella. Ini menggeluti ya dunia per-DJ-an itu dari tahun berapa, Kak? 3 tahun jalan, 3 tahun setengah ini dah kita 3 tahun kemarin ya. Kemarin. Ada Berarti 3 tahun berjalan ya dari iya, itu dari sekarang ya. Berarti di tahun 2001, 2020, tahun 2000 ya 2000 ya. Pokoknya 2000 lah. Itu yang benar-benar yang pure aku apa itu namanya, udah benar terjun di klub, terima job atau apa. Selebihnya waktu itu masih tahun 2016 atau 16 akhir ya, 2017 itu masih belajar sambil live streaming di Bigo. Live streaming di Bigo. Iya. Di Bigo. Jadi main-main di Bigo, belajar masih main ngeprek bodo amat, yang penting ini hanya sekedar hobi gitu aja, senang. Nggak taunya banyak sekali di Bigo itu responnya. Berarti untuk mengawal ini itu sekolah DJ dulu atau otodidak? Otodidak. Kebetulan saya banyak teman-teman DJ juga. Banyak. Ya main-main, kadang main-main. Gimana kayak gitu terus. Awalnya main-main gitu main-main ya. Aja. Dimainin akhirnya kan? Enggak juga. Cukup alat tadi yang dimainin ya. Jangan hati. Ya, jangan hati. Jangan bermain hati dengan seorang DJ. Sandal terbang. Yang lempar siapa ya? Ingat saya ya. Jangan pernah bermain hati sama seorang DJ. Lagu aja bisa diremix, apalagi hati. Yoi, jangan pernah main sama Jangan pernah bermain hati dengan seorang DJ. Lagu aja bisa diremix segitu indah, apalagi hati. Apalagi hati sama perasaannya. Wow, cerdas. Oke, itu dari awalnya adalah otodidak berarti ya. Sambil itu sharing-sharing juga sama teman-teman. Dan itu berawal dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Jadi belajar itu sambil live streaming aja, jadi mereka pada tahu Ros ini loh ya, viewernya pada bilang kurang ini, jadi benar-benar belajarnya lagi live streaming di Bigo. Dan situ live itu ya. Masih geprak tapi aku dibayar. Dibayar. Aku host juga ya, jadi aku host official. Yang pertama kali Bigo itu ada, aku main di situ. Main di sana. Main jadi host officialnya. Host officialnya juga. Berarti itu belajar dari otodidak. Wow. Oke, untuk ini panggung pertama ya, show pertama ya. Ini selain di live ininya ya, di live streamingnya, itu yang benar-benar main di depan audiens penonton. Itu kapan, Mbak? Itu kalau nggak salah waktu itu aku ada di salah satu klub Surabaya, di klub Susana ya waktu itu ya. Susana. Di klub Susana. Susana bukan Susana ya. Di kuburan Pak Klub nih. Pasti ngeri juga. Di klub Susana waktu itu. Klub Susana. Kebetulan ownerin juga teman gitu. Udah harus main-main ya. Wah, aku nggak berani. Benar-benar masih dibayar waktu itu sekali manggung 750. Itu bayaran pertama? Pertama 750. Itu aku harus bawa alat sendiri. Aku bawa asisten, bawa supir. Udah nggak cukup deh untuk buat bensin. Buat ngasih supir, ngasih asisten nggak cukup. Nah itu alatnya tuh bawa sendiri? Punya sendiri? Punya sendiri. Jadi aku waktu belajar otodidak itu, aku langsung beli alat sendiri. Alat sendiri, aku mainin sendiri di situ sambil live streaming. Berarti itu harga alat itu berapa tuh?
Waktu itu R1, alat R1. pertama saya itu R1. Waktu itu saya beli sekitar 18 jutaan 18 ya. juta. Dan bayaran Itu pertama? belum speakernya, belum apa kan. Nggak, ini dari alat dulu kan 18 sekian. Dan itu bayaran pertama 750. Tapi dari 750 itu kan peningkatannya ada ya. Alhamdulillah. Dalam artian di sini apapun profesi ataupun yang kita jalanin, kalau emang kita tekunin itu dengan giat, dengan belajar benar-benar bisa sharing-sharing juga sama yang lain, hasilnya juga pasti akan memuaskan. Betul, dan pokoknya pesan saya jangan pernah malu untuk belajar. Jangan pernah malu. Hidup untuk ini belajar. harus belajar terus belajar. Nggak tahu, jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. Nah, betul. orang yang malu sebenarnya malu untuk belajar, malu Dia bakalan untuk, tersesat. Malu belajar, malu untuk bertanya. Itu awal malunya sebenarnya ada loh alasannya tuh. Apa itu? Karena nggak pakai baju, makanya malu. Coba pakai baju pasti nggak malu deh. Beda lagi. Oke, dalam artian ya malu-malu tuh beda lagi ya. Kalau Iya, kita betul. emang mau belajar, mau terbuka dan mau sharing sama yang lain Mau tuh, sharing. kita nggak usah malu. Karena kita hasilnya nanti nggak malu-maluin. Nah, itu Betul. dia. Banyak Yes. teman tuh banyak rezeki. Kalau banyak anak, Banyak pengeluaran. Itu sekarang. banyak mantan, Banyak mantan. Banyak bayangan. Dan banyak prahara. Halo bayangan para mantan. Pokoknya apa yang banyak itu ada resikonya. Betul. Tapi tergantung bagaimana kita Harus bermainnya sesuai dengan aja porsinya ya. ya. Semuanya. Kalau yang berlebihan itu nggak Sesuai dengan bagus. porsinya berarti warteg ya. Bisa jadi. Pilih yang paket-paket hemat aja lah. Hemat, oke. Kak, kembali lagi ke ini ya, ke awalnya Kakak itu dulu di klub Susana ya. Betul. Susana. Itu di Surabaya. Di Surabaya. Nah, Di di Kalibogor. sana itu waktu performnya Kakak tuh dari hasil perform Kakak tuh gimana nih sambutan dari audiens? Sambutan dari audiens karena jujur ya, DJ Surabaya yang kalau dibilang sedeng, gila dan berani nge-DJ sambil joget-joget ya, nge-DJ sambil pokoknya hancur lah. Kalau saya udah nge-DJ sudah joget-joget, bodo amat karena saya ngerasa saya di sini nggak cari uang, saya di sini cari happy. Lebih ya. ke have-nya aja ya sebenarnya, nggak ke ininya dulu, ke bayarannya itu. Bayarannya, benar-benar aku suka gitu loh, aku suka dan itu ada sebuah tantangan baru, jadi pengalaman baru. Yoi. Bisa dibilang itu adalah hobi yang dibayar. Hobi yang belum. Sebenarnya belum. Waktu itu saya belum masih punya menikmati pikiran. hobi aja dulu, belum itu ke bayarannya. Belum mikir, bayaran berapa, bayar sih? berapa, nggak ada. Waktu itu nggak ada. Memang nggak ada. Nggak ada. Tapi selama perform di awalnya itu aman-aman aja lancar-lancar. Aman. Jadi aku benar-benar dibantu sama residennya. Karena aku udah bilang, aku jujur, bang, aku ini baru loh ya. Dia bilang, tenang aja, aku bantu kok Ros gitu. Jadi waktu kita speed hunting atau aku masih ngeprak dibantu sama dia. Banyak lah ya waktu itu ya. Tapi bantunya cuman pertolongan aja ya. Pertolongan sedikit bukan aja. bantu rumah gitu kan? Oh jangan, beda lagi bro kalau rumah. Rumah bantu. Kalau udah ada rumah itu pasti ada surat. Kalau udah ada surat itu sudah pasti ada sesuatu. Sorry ya guys. Ngomongnya kita agak ngelantur ya, tapi emang gimana ya, bisa dibilang kalau di ini kan kembali lagi ya Kak ya. Ngomong-ngomong masalah dunia malam ya. Oke. Jadi di dunia malam tuh pasti ada klubnya, ada staffnya, Betul. pokoknya semua tuh dari security, dari waitress sampai semua pegawai-pegawainya tuh ada juga dari pelaku EO-nya kan, ada betul. residennya, ada DJ-nya. Nah, namanya identitas ataupun identiknya dunia malam ya, pasti kan kesan orang tuh pasti negatif nih. Betul. Selama Kakak ini dari awal nih di tahun FDJ gitu loh. Job listnya adalah pekerjaannya nge-DJ. Nanti identik pasti dunia malam ya. Ada nggak kira-kira negatifnya lah itulah, yang ya maklum lah namanya orang kan, orang pasti punya pemikiran dan penilaiannya sendiri tentang dunia malam. Betul. Pengalaman Kakaknya ada nggak kira-kira? Ya omongan tetangga lah atau Oke, siapa? untuk masalah omongan ya karena waktu itu aku live streaming ya. Di saat itu waktu aku live streaming pun orang yang spender aku ya tiap bulannya di Bigo waktu itu ya 2016 kalau nggak salah, aku banyak disawer. Itu pendapatan itu benar-benar yang satu bulan itu sekitar sampai 10-15 juta waktu itu ya untuk live streamingnya aja. Jadi waktu itu aku nge-DJ 15 juta. Ya mungkin karena waktu live streaming pastilah ada yang bilang open BO kayak apa ya. Itu yang secara live streaming ya guys. Jadi tapi yang benar-benar waktu kita perform selesainya itu pastilah ada goda-goda atau apa yang orang belum tahu kita. Nah, tapi waktu untuk yang orang kan kebanyakan teman-teman yang datang, mereka tahu saya ini udah tahu identitasnya. Udah tahu siapa saya. Mereka lebih menghormati sih, lebih menghargai ya. Tahu positif aja lah ya, di lebih sini positifnya. Rosella nggak cari uang di sini gitu lah. Nggak senegatif pemikiran orang Betul ya. lah, katanya.
Tapi ya di mana-mana emang kalau emang dunia malam juga orang tuh pasti berpikirnya wah itu ya pasti ya. Pasti ya lah, hal negatif tuh, karena saya tapi juga live streaming juga. sedikit tidaknya di sini ya kita sudah membuktikan apa sih dunia malam itu. Karena emang semua udah ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Ya terserah kalian menilai kita seperti apa dan bagaimana karena itu adalah hak kalian. Karena perempuan juga punya hak yang paling istimewa. Contohnya dari sepatu, dari sandal kan high heel kayak gitu. Ada haknya. Tapi intinya gini bro ya, menurut saya sih intinya ya orang kita nggak boleh sih ngejat orang ini profesi dia apapun itu profesinya, nggak boleh karena belum tentu kamu tahu sebenarnya aslinya dia itu seperti apa. Banyak orang ngejat gitu ya seperti kayak gitu itu. Tapi intinya kalau kamu belum kenal maka kamu tak sayang. Ada kata-kata kayak Itu gitu dia, ya. itu Tak dia. kenal maka tak sayang. Jadi kenali dulu dia siapa dia. Pasti kamu sayang. Kamu pasti tahu pribadinya dia seperti apa dan kamu Iya, tahu. iya. Dan mungkin pikiran-pikiran itu mungkin akan terbayar terhempas, ya, akan terjawab buat kalian semua. terjawab. Ya basically dalam artian ya seheboh-heboh atau sehebat-hebat orang di sosial media tapi kalau kita belum kenal duduk bareng di kenyataannya kita akan nggak tahu dia siapa. Dalam artian kan di sosial media juga orang bisa berbicara ini itu hal tentang yang bagus atau yang buruk itu kan menurut penilaian orang juga kita nggak tahu ya namanya sosial media tapi ketika ketemu kita ngobrol ternyata wow kok beda nggak sesuai kebanyakan nggak seperti gitu, itu kayak ya. kebanyakan orang cuma melihat dari kadang live streaming aja kadang waktu nge-perform jadi pasti pikirannya Pasti negatif. pikirannya Karena negatif. dunia malam siapa sih nggak tahu ya kayak gimana dunia malam, dunia tengah malam ya, dunia dini hari ya dan dunia dalam berita. Oke. Kak ya dari nge-DJ ini kan udah terbilang dari 3 tahun ya 3 tahun hasil yang kakak dapat dari nge-DJ itu sendiri pernah beli apa aja? jujur apa bohong ini? Ya harus jujur dong. Kita kan nggak boleh ngajarin netizen untuk berbohong. Karena berbohong itu ada hadiahnya nanti. Betul. Tapi hadiahnya apa kita nggak tahu ya. Oke guys, ini kita bukan maksud untuk takabur ya. Oke. Kita bukan untuk sombong, kita bukan untuk apa. Tapi selebihnya ini adalah buat pelajaran buat kalian semua dan mungkin bisa kalian petik dan mungkin bisa jadi motivasi dan motivator buat kalian, itu yang ya. pasti. Jujur karena di awal memang saya itu basicnya bukan seorang DJ, saya sebenarnya ya adalah kerja Apa? lain itu ada ibaratnya dia londe cuci tangan jadi pembantu. Ada kerja selain saya DJ sebenarnya karena DJ hanya sebuah hobi waktu itu ya sebuah hobi nggak aku nggak pernah fokus di ini adalah mata pencarian utama saya tidak. Oh enggak. Karena saya basicnya bukan di sana sebenarnya. Berarti selain dari nge-DJ ini kakak punya ada beberapa usaha lain ada. Pengusaha enggak. Ya? Kita cuci piring kayak gitu lah cuci mobil jadi pembantu. Yo oke. Berarti dalam artian prioritas nge-DJ ini cuman hobi aja. Hobi aja. Pure hobi aja. Jadi begini guys ya untuk pada dunia malam balik lagi ke pertanyaan tadi yang katanya selama nge-DJ ini apa sih hasilnya apa aja yang kakak terima begitu ya. Selama berapa 3 tahun ini yang saya rasakan waktu live streaming karena memang saya punya seorang adik nih ya biasanya itu dia bareng kemana-mana bareng ternyata dia sudah waktu itu kan harus menikah dan saya nggak ada teman di saat itu saya nggak ada teman benar-benar yang dulu selalu aja kemana-mana sama adik aku nih karena dia udah mau menikah udah ini saya nggak ada teman ya disitulah saya fokus cari sesuatu yang yang bikin live streaming ada teman ada apa karena saya orangnya jarang suka main kumpul sama teman jarang punya waktu untuk betul jarang sih untuk keluar gitu kalau nggak berarti untuk ngisi kekosongan di rumah lagi sendiri atau gimana tuh lebih ke live streaming live streaming aja sambil itu tadi main DJ sambil ini juga ya nunggu job off air juga ya kan? Nggak nunggu sih karena memang nggak ada niat ke sana. Jadi beberapa streaming itu DJ di Bigo itu waktu itu saya pertama kali Bigo ada di Indonesia ini live streaming seorang host official itu saya DJ waktu itu di Bigo tahun 2017. Berbeda yang berarti awalnya nge DJ di Bigo itu saya waktu itu. Jadi dari saya jadi apa itu namanya host official. Saya manajemen keuangan saya memang benar-benar saya jaga. Jadi host, ini saya kumpulin sendiri dari nge-DJ, saya kumpulin sendiri kayak gitu. Jadi selama saya nge-DJ, jujur ya guys ya, banyak sekali benar-benar uang yang saya kumpul, saya tabung karena memang
Enggak di situ uang untuk keperluan pribadi saya, keperluan kehidupan saya tuh saya nggak ngambil dari ini. Ngambil dari sana. Ada pos masing-masing. Nah, kalau ditanya berapa nih, apa aja yang kakak dapat? Aduh. Ada contoh lah. Dalam artian kan bisa memberikan motivasi juga buat teman-teman nih gitu. Bisa siapa tahu bisa ngikutin jalannya Kak Rosella. Betul. Gitu. Jadi dari hasil nge-DJ itu ya dari di angka ember ya Mas ya. Dan di ada angka M itu selama 3 tahun itu kalau saya viral itu benar-benar saya kumpulin. Ada juga ya saya ambil beberapa persen untuk anak yatim. Itu selalu ya kegiatan positif untuk itu sosialnya selalu. Jadi setiap job anak yatim pasti bersama mama biasanya. Ada mamah kan ya. Selebihnya saya kumpulin lagi. Saya kumpulin lagi. Di saat dana itu sudah terkumpul, sekarang saya menyamar ke saya tanamin saham. Main saham. Di beberapa saya main saham di situ. Oke, berarti ya dalam artian bisa dibilang di sini sebuah hobi itu mungkin buat kalian bisa hobi dibayar ya. Hobi dibayar dan menghasilkan uang. Menghasilkan tuh ada. Pokoknya dunia malam itu intinya kalau kamu nggak nakal ya, nggak suka keluyuran, nggak suka hangout ya. Terus satu lagi nggak pakai main narkoba, aman lah sudah. Beneran duit pasti terkumpul. Cukup dalam artian mungkin dalam berbagai mainan cuman alkohol doang aja ya, oke aja nggak masalah gitu istilahnya. Tapi alkohol nggak ada pasal ya. Tapi kita nggak bisa nyalahin juga kan pendapat orang mau negatif mau positif atau gimana pun terserah. Tapi ya namanya dunia malam ya tetaplah dunia malam. Itu tergantung kembali ke pribadinya orang. Kembali ke pribadinya benar masing-masing. Makanya saya bilang nggak kenal maka tak sayang. Kenali dulu lah siapa dia. Kalau sudah sayang, sudah pasti mau berpasangan. Kan saya udah bilang ya jauhi narkoba, dekati mamaku. Narkoba membunuhku, mamaku merestuimu. Aduh. Waduh. Keren. Ada juga lagi. Jauhi corona, dekati Rosella. Nice. Corona membunuhmu, Rosella selalu menghibur kamu. Ulala. Waduh. Oke, Kak. Kakak kan dari Surabaya nih. Iya, betul. Itu pengalaman kakak di Bali itu sendiri dulu awal pertama ke Bali itu tahun berapa? Dari nge-DJ kah atau emang pernah sendiri ke Bali? Pernah waktu itu ada di New Star ya di Bali. Oh, di New Star. Pertama kali saya awalnya. Pertama kali saya main di Bali itu di New Star itu. Di New Star. Nah, itu dari New Star-nya sendiri ngontak itu emang kakak udah dikenal sebagai DJ atau masih yang live streamingnya? Sudah dikenal waktu viral. Saya viral itu tahun 2019. 2019 itu viralnya dari itu ya live streaming kan? Live streaming ini kan juga party-party ya, joget ya, dari saya joget sama kata-kata yang kenangan masa kecil, kehadiran kamu, harusnya aku. Itu lagu-lagu yang pertama kali bikin saya viral di situ. Oh, itu dari viralnya itu. Joget-joget itu. Dan akhirnya dapat undangan job untuk ke Bali di New Star. Di tahun berapa tuh? 2019. 2019 ya dia. Pokoknya 2019 itu. Sepanjang 2019 itu saya di New Star. Itu pertamanya waktu ke Bali. Waktu pertama kali di Bali. Kesan pertama waktu ke Bali gimana? Waduh. Benar-benar kesan pertama memang waktu begitu di Bali itu bukan hanya menggoda, melihat orang banyaknya. Saya harus naik setinggi karena emang saya orangnya gitu ya. Kalau nggak naik rasanya nggak enak deh. Kalau nggak naik nggak enak. Kalau nggak naik nggak enak. Wah, rame banget waktu itu, benar-benar pecah di New Star. Berarti emang kesan pertama waktu di sana tuh dan sambutan dari audiens tuh wow. Pecah banget, pecah. Meledak waktu itu meledak. Dan itu dan dari sana tuh udah berkali-kali udah sering main ke Bali berarti ya? Iya, kebanyakan terus akhirnya banyak tawaran-tawarannya, termasuk yang di Lapo Video juga, kenal orang. Iya. Menurut kakak sendiri tentang Bali itu gimana? Wah, is okay ya. Bali itu benar-benar saya itu paling suka dengan pantainya sebenarnya, pantainya dengan kebudayaannya mereka. Saya ngerasa itu mereka unik ya. Dari orang-orangnya itu mereka unik, dari bahasanya juga. Suka aja ngelihat makanannya juga ya. Lawar itu enak lawar ya. Tapi lawarnya mungkin ada banyak varian ya. Benar, lawar ayam. Ayamnya ada lawar kelapanya, kalau negara itu lawar kelungah namanya, ada gitu. Dari kelapa. Jadi lawar itu sebenarnya racikan bumbu masakan yang dari kelapa ya itu. Kayak kalau di orang Jawa bilang sih kayak urap. Kayak urap. Oh ya, lawar. Cuman bahannya yang beda-beda aja. Dagingnya mungkin ada yang daging sapi, kambing itu bebas aja.
Iya. Itu dia. Kok jadi ngomong makanan sih? Oh mau ini jadi makanan dia. Ini Dia mau masak dia guys. ya karena emang kita Jadi nge-DJ membahas makanan ini. kita emang janjiannya cuma ya udah ngobrol-ngobrol aja Iya, betul, tanpa betul. ini tanpa niat Fun-fun les-lesan aja. apa langsung Biar ngobrol kalian aja. tahu lah. Oke. Berarti menurut Kakak di Bali itu udah bisa dibilang rumah kedua ya Kak ya? Kayak? Rumah kedua kayaknya kedua ya, nah. sering 1 bulan dia sudah pasti. Bisa balik ke sini. Bolak-balik. Dan kemarin juga kita sebenarnya maunya kan ada salah satu yang lagi viral juga itu ya. Ada. Visi Foya, Misi Foya. Ya, tarik mur. Ada Kakak DJ Tessa. Tessa Morena. Cuman karena emang ya harus balik Harus duluan. balik duluan jadi belum sempat ya. Next mungkin ya. Terpaksa nih yang ini kita tahan dulu lagi satu. Kita wawancara nih. Sebenarnya hari ini juga dia harus balik tuh sebenarnya jam berapa Kak? Jam Nanti 6 pesawat jam 7. Jam 7-an, Ya, jam ini 7-an. nanti siap-siap Oke. kita ke mau bandara. Oke siap. Nah, Kak, tadi untuk ngomong sisi positifnya udah ada, negatifnya juga ada banyak. Nah, menurut Kakak sendiri nih ya, untuk perkembangan dunia DJ di Indonesia lah itu ya, atau setahunya Kakak sendiri itu lah. Awalnya Kakak nge-DJ itu kan otodidak. Iya betul. Yang benar-benar memperkenalkan dunia DJ itu siapa sih Kak? Adik aku. Adiknya. Iya. Sebenarnya dia yang tahu musik ya, tapi tiba-tiba saya yang jadi DJ. Ya. Terus adiknya sekarang? Adik nggak lanjut lagi nge-DJ? Enggak, jadi dia kan dulu penyanyi dia. Oh penyanyi, Dia penyenyong gitu ya. penyanyi, dia penyenyong. vokalnya bagus memang adik Oke, saya. sip, ya. Jadi Hah? dari musik-musik host itu saya tahunya dari adik saya. Karena saya sering nemenin dia hangout kayak gitu-gitu lah ibaratnya. Hanya saya dengar asik juga ya gitu. Asik, Akhirnya ya. saya mulai belajar. Bisa Karena dia nge-mix lagu ya kayak gitu ya. di situ saya belajar di situ. Berarti dikenalin sama adiknya dan bener-bener ngejalanin dan apa namanya nerusin ini ternyata kakaknya yang bener-bener gini yang up gitu ya. Yang up, bener-bener up. Nah, berarti dari kakak sendiri punya ini nggak sih sendiri apa namanya kayak influencer atau yang diidolakan di dunia DJ? Ada nggak? DJ luar tuh DJ dalam? DJ luar. Soda sih DJ Soda saya suka DJ sama Soda. Butterfly ya. Butterfly. Iya. Itu untuk lokal sama luar ya? Ya. Itu luar semua kayaknya ya, Butterfly. Butterfly. Oke. Soda juga Nah, suka. nah, dari kita ngomong masalah genre nih kan nih. Nah, Genre. Awal mulanya itu emang langsung ke funkot atau gimana sih? sebenarnya saya suka breakbeat sih, breakbeat Breakbeat. EDM ya musik-musik gitu saya suka. Cuma semakin kesini kan adik saya juga ya suka funkot juga. Ya dari situ saya lihat ya enak juga sih, saya belajar. Awalnya saya belajar breakbeat sama EDM awalnya. Oh awalnya itu. Awalnya terus semakin kesini kok saya lihat funkot ya. Funkot. Ke funkot ini host jadi ke funkot dan saya rasa di funkot itulah yang uangnya Funkot banyak. dapat, iya. Walaupun kita harus nyocot bacot karena di funkot itu kita party-party itu lumayan juga Iya, iya. hasilnya. Soalnya emang di DJ itu kan emang kalau nggak kita langsung nge-hosting itu kan nggak asik. Iya betul, kita harus nosing ya, Harus, nosing. ya. Kalau kita nggak nosing nggak dapat duit, nggak nyocot nggak bayaran kata orang Nah, itu Surabaya. dia. Karena dari request situ kita ngumpulin duit-duit itu tadi. Oke siap mantap berarti ya. Berarti langsung ke panggung. Tapi untuk genre-genre yang lain kakak tetap suka It's ya? okay sih, iya. Ada juga tapan main breakbeat, EDM itu masih ada. Masih ada ya. Seru juga kok. Tapi Semuanya musik suka. Nah dari sekarang sekian ini emang banyakkan lagu tuh kakak tuh punya ini nggak sih serata untuk yang mixingnya itu orang lain atau emang kakak sendiri yang mixing? Ada orang lain, ada beberapa orang lain, ada beberapa teman-teman memang teman-teman saya itu DJ mixer semuanya. Jadi ya mereka pada share. Kadang juga saya suka pesan. Saya suka mau yang kayak gini. Ada orang-orang. Ada ya. Misalnya yang membantu tuh tetap Iya ada betul, ya. ada orang-orang yang Tapi membantu. untuk pas di ininya, pas waktu di kita performnya, kakak itu tetap yang show sendiri. Gitu. Iya betul. Ya. Dari Kak Rosella sendiri, undangan perform paling jauh di mana? Jauh apa nih? Luar negeri apa di daerah? Di luar boleh, di daerah juga boleh. Malaysia, kalau keluar negeri Malaysia ya. Oh, Malaysia. Di Malaysia ada beberapa kali di Malaysia. Sebenarnya Beberapa kali berarti udah sering ya berarti ya. beberapa kali sebenarnya ada kontrak juga ya, sebelum ada corona kita ada kontrak, ada kerjasama juga di KL ya waktu itu karena kondisi corona seperti ini jadi ini dipending dulu. Dipending dulu. Terus untuk yang di daerah yang paling jauh itu yang saya rasa itu di Palembang. Di Palembang. Jauhnya. Jauh ya. Karena jalannya ini kita lewat Oh, dulu. akses jalannya iya, ya. akses jalannya itu yang dari ini
pendesaan, tapi orang bilang ini acara nikahan, tapi benar-benar yang di situ tuh kita bilang bawa duit banyak. Itu acara nikahan diundang Acara nikahan. Ada sih ya komen-komen dari netizen. Ini DJ turun kampung kayak gitu. Ini DJ kok Tarkam, antar kampung ya gitu ya. Mau sih acara-acara kayak gini. No, kenapa Kenapa ya? enggak, gitu Why ya? no gitu loh ya. Kita di situ diundang di situ, ya kita jauh-jauh kan sesuai dengan Iya. apa yang didapat, dan itulah hasilnya luar biasa benar. Karena identitas Bayarnya orang tinggi. DJ kan pasti di klub malam atau mau, di iya, enggak. kafe atau gimana kan biasanya ya. Ada yang banyak kok mau sih manggung di desa-desa gitu, nggak mau tuh. Jangan pernah guys bilang-bilang orang desa, orang kampung, orang apa. Kita ini kalau nggak ada orang desa, kita nggak makan nasi, nggak bakal makan beras. Asalnya kita juga kan dari desa gitu kan. Nggak boleh kayak gitu tuh. Dan ini pendapatannya dari desa, tapi hasilnya kota. Rezekinya Berarti rezeki. sama kayak Om Tukul berarti ya. Kenapa? Tampang desa rezeki kuto. Aduh, ada. Benar-benar kok, iya benar. Saya dapatnya daripada saya main di klub, sama waktu main di desa waktu itu. Itu berpuluh-puluh lipat. Saya nggak bilang 1-2 kali lipat ya, 2 kali lipat enggak, berpuluh-puluh lipat yang saya dapat dari saweran. Bayarannya lain. Bayarannya lain, sawerannya sawerannya lain. Itu sampai bisa. Ada yang sampai ngasih saweran ini nggak surat tanah gitu. Ada sih, ada. Apa surat cinta lama atau surat cinta bekas ada gitu? raja Ada. sawer saya itu abang aku yang di sampai kayak saudara ya, orang Madura namanya Banyu Biru ya, Banyu Biru sama Kak Vera sama istrinya benar-benar, Ros kamu ulang tahun mau hadiah apa nih ya, mobilnya udah bawa aja, tapi sayangnya nggak enak. Itu serius dikasih mobil? Iya waktu itu, nih kunci mobil nih, gitu. Mobilnya tuh 2 pintu berarti? Enggak lah. Mobil 2 pintu kan truk gitu. Oh, truk gitu. Oh iya, 2 pintu Pickup, benar ya. 2 pintu. Kira terakhir. Enggak, bercanda aja waktu itu. Memang dia baik banget. Yoi. Ya. Mereka yang benar-benar ngedukung. Oh gitu ya. Oke, siap. Berarti itu yang paling jauh untuk di Asianya itu di KL Kuala Lumpur. Di KL Malaysia itu. Dan juga di Indonesia tuh paling jauhnya tuh di Palembang. Palembang yang Dan itu saya semua rasa perjalanannya benar-benar melelahkan ya. Perjuangan lah itu udah karena aksesnya perjuangan. gitu ya. Tapi dari yang jauh sampai di Indonesia sampai di luarnya itu emang pengalamannya seru ya itu. Seru banget. Keren banget ya. Nah, seru banget. untuk di Malaysia itu gimana nih menurut Apa Kakak? itu? Antusias dari sana tuh gimana? Bagus juga, Bagus. oke. Cuma waktu itu saya ada sedikit masalah di ininya ya, di bagian imigrasinya. Waktu pertama kali saya datang ke sana harus ada izin ini apa namanya? Dari visanya berarti ya, dari visanya visa. kalau kita ini mangkuk. Itu soalnya kan kalau emang kita keluar negeri itu pasti lain persyaratannya kan, Lain ada visa persyaratannya, berliburnya atau betul. visanya untuk bekerja. Betul, ada. Iya. Jadi waktu itu pertama kali benar-benar yang penonton itu segitu banyaknya, saya nggak boleh manggung katanya. Memang bagus sih waktu itu. Terus ini kendala Visanya? di visa. Waktu itu benar-benar sudah kita siap perform. Dibilang jangan deh daripada kamu nanti ketangkep, karena ada sebelumnya kan ada kejadian juga. Jadi jangan deh, kita jaga kamu. Mending kamu jangan perform deh. Next kita bikin event lagi karena dipantau. Karena waktu visanya tuh pasti bisa visanya, berlibur doang. bisa berlibur. Jadi daripada nanti kena masalah, ya udah saya Iya, batal iya. itu. Tapi di situ saya masih tetap nyapa-nyapa beberapa menit, saya pulang. Dan antusiasnya tapi tetap Oke, mereka mau mengerti karena kita juga waktu itu mungkin Ya, mereka dari juga pasti IO-nya nggak paham, ngerti ya, nggak ngerti. mungkin nggak kayak paham ya gitu. untuk itu ya. Mungkin ngundang orang tuh cuman bisa ngundang aja. Iya, gitu. buat pelajaran. Ya mungkin itu bisa dibilang ya untuk komunikasi aja sih ya. Komunikasi dalam artian nanti biar lebih dipersiapkan lagi. Betul. Itu dia. Oke. Berarti itu ada di problemnya juga ada ya. Ada, Jadi pasti ada ya kendala-kendala. kendala-kendalanya. Kayak Tapi gitu. serunya juga pasti lebih banyak serunya ya. Gitu. Pasti seru, suatu pengalaman benar-benar. pengalaman, Jadi ya. pengalaman baru buat saya yang sebenarnya saya nggak tahu dunia malam. Jadi Saya tahu dunia malam baru berapa tahun berapa ya itu waktu itu saya. Jadi sebelum mau jadi itu baru saya tahu dunia malam. Oh kayak gitu. dunia malam. Dunia malam, taunya dunia malam namanya dugem apa. Tapi jarang bangun pagi berarti ya. Kalau kayak gitu. Jangan berharap saya bangun pagi. Rata-rata ya pasti ya. Kecuali Tapi saya harus kan pergi ke bandara pasti sebenarnya bukan bangun pagi sih sebenarnya. Apa dah? Jarang bangun siang. Karena bangunnya pasti sore. Karena pagi kan pasti tidur kan nggak mungkin bangun. Iya kan kita harus malam harus Orang pagi ya jam begadang. 4, jam 5 tuh kan udah pagi tuh. Jadi kan orang udah bangun kan. Bangun ke pasar, mau jualan. Oh, ini aja apa. kebalik deh dunia ini. Kebalik ya. Kalau orang bilang malam jadi siang, saya Oh, iya. siang jadi malam. Berarti untuk dari Rosella sendiri tuh
Nah ini kan di dunia digitalisasi ya, di dalam modern seperti ini kan, dalam sosial media, kakak juga terima ini juga nggak ya, endorsean kayak? Ada sih, tapi saya lebih memilih-milih ya. Lebih milih ya. Memilih, saya tidak mau ibaratnya endorse kayak judi kayak gitu-gitu. Saya nggak boleh yang judi online, terus ada yang kesehatan untuk gitu-gitu lah. Saya nggak mau banyak karena memang banyak tawaran di situ yang karena dipikirnya ini dunia malam pasti nggak jauh-jauh hal yang kayak gitu. Jadi lebih memilah-milah lah. Memilah dan memilih ya. Endorse kecantikan pun saya kalau nggak ada BBM saya nggak mau. Karena saya takut kena masalahnya. Takutnya BPM bukan BBM, sorry. BPOM. BPOM. Kalau BPM kan ini. Iya, surat pengesahan dari ini ya, dinas kesehatannya itu ya. Takutnya nanti ada masalah di kemudian hari. Karena kita hidup aja udah masalah ya sebenarnya. Kan kita ada follower atau apa. Pengaruh lah ya. Berarti ya istilahnya dari sosmed udah main, dari live streaming main, dan untuk yang di panggung off-air-nya itu juga tetap main, main jadi. Tetap main juga. Ya, menyelam sambil minum susu lah. Susu guys. Ini kalau bilang, kenapa ya lagi-lagi kalau sudah bahas masalah susu itu kayak gimana gitu ya? Aduh. Oke kak, nih ngomongin masalah di Bali ini kan paling sering nih kita denger nih kakak nih sering tampil tuh di La Covida Loca, di tempat baru ya. Tempat baru. Menurut kakak sendiri tuh gimana dari awalnya tuh? Dari awalnya kan baru ya cuman bisa buat table DJ dengan ukuran mini, dengan alat yang seadanya dulu, sampai kita wah nih yang main nih orang ya dalam artian ini senior nih, ini pro nih, masa kita pakai alat kayak gini, masa kita nyewa gitu. Tapi menurut kesannya kakak sendiri selama perform di La Covida gimana kak? Terus bagus ya, dari saya pertama kali datang karena memang La Covida ini baru buka ya. Baru buka sekali ya. Di situ hanya kita sering-sering ya. Sering-sering gini. Dari saya awal datang sampai kemarin saya terakhir perform. Sudah bagus, banyak perubahan sekali. Bagus, ya. Next pasti ada perubahan lagi. Ini udah bisa dibilang nih Kak Rosella ini kalau udah ke La Covida tuh udah kayak apa ya? Kayak rumah saya sendiri, bener. Kayak residen gitu, kayak orang yang reguler di sini udah. Iya, udah kayak saudara jadinya kan ya. Ya, walaupun kita juga di sana peningkatan kita juga emang lagi bertahap. Betul. Kondisi seperti ini ya nggak bisa. Ya namanya situasi kayak gini ya kita memaksain. Mungkin kadang banyak customer minta, ayo kak ini kurang ini ya kita mau memenuhin juga kita mikir gitu loh. Karena di dunia bisnis seperti ini kalau kita beli itu semua besok kita jualannya pakai apa gitu. Jadi ya untuk rolling kembali lah. Bertahap karena kondisi belum bisa stabil kayak gitu. Tapi di sini banyak support juga dari Kak Rosella dan juga Kak Tessa juga kan udah benar-benar senang support kita di sini. Thank you so much dan semoga La Covida bisa memberikan yang terbaik untuk semua customer. Pokoknya saling bekerja sama ya. Bersinambungan jadi hasilnya pasti. Bekerja sama ya. Bekerjanya sendiri-sendiri nanti hasilnya bersama. Itu yang diminta. Aduh. Nih tadi sebelum ini prepare dulu katanya nggak boleh nanya soal asmara. Tapi sebenarnya dari teman-teman yang udah tahu Rosella sebenarnya pengen tahu sih status asmaranya itu Kak Rosella tuh gimana gitu. Pernah ngalamin berapa kali pernah sakit hati, berapa cowok udah ngecewain itu kan kadang ya kita juga butuh jawaban itu sebenarnya, cuman Kak Rosella katanya nggak boleh ditanya itu. Boleh nggak bro, aku pamit ya. Enggak jadi kita nggak langsung ke sesi asmara ya. Oke, nggak apa-apa. Sharing aja. Nah, gini aja dah, sharing pengalaman aja mas. Enggak apa-apa. Ya sedikit aja. Berarti semua orang nih gini ya, semua orang tuh pasti pernah disakitin sama pasangannya ya. Ini bukan, tapi ini kita kembali ke sosok seorang Rosella perempuan, mewakili hati seorang perempuan. Dari sekian panjang perjalanan Rosella ini memiliki pengalaman percintaan ya. Jadi karena ada nggak yang paling mengecewakan sekali, yang benar-benar itu melekat nggak bisa lepas dari ingatnya? Ada nggak pernah dikecewain apa? Sakitnya berjuang tapi tak dihargai DJ. itu. Benar yang kita sayang banget ya. Jujur. Saya seorang orangnya benar-benar keras ya. Keras dan benar-benar saya itu orangnya udah kalau suka orang itu suka sama orang yang benar-benar susah banget. Kalau udah suka. Tapi kalau udah suka, lu minta apa dah gue beli. Serius sih. Kamu daftar? Ya benar-benar ya. Jadi benar
ditanya balik lagi ke pertanyaan apa sih yang paling bikin menyakitkan itu tadi. Gitu. Benar-benar yang saya sayang banget. Pernah suka sama seseorang dan pernah jalan sama dia apa gimana? Iya jalan. Pertama sih saya pacaran nih, udah pacaran. Benar-benar saya mau pacaran, udah serius. Waktu itu masih SMA ya, cinta pertama mungkin. Oh SMA ya. Ternyata saat dia sudah kuliah, dia dijodohin waktu itu. Oh ya. Dijodohin. Tapi dia nolak sih waktu itu, dan akhirnya dia meninggal. Itu mantannya itu waktu itu mantan. Meninggal dia. Yang meninggal siapa? Ya itu tadi pacar saya yang pertama. Berarti dari awalnya kakak pacaran sama dia, udah jalan, udah benar-benar ke serius ya istilahnya ya. Waktu itu SMA sih masih SMA dan pas di kuliah dia dijodohin sama orang tuanya. Nah dari pacarnya kakak ini nolak perjodohan itu, malah milih kakak kan. Tapi kehendak Tuhan berbeda. Iya karena mereka terlalu ngelihat ini ya status harta tahta kayak gitu. Mungkin waktu itu saya benar-benar dari keluarga yang kurang lah, mungkin dia lebih ini ya masih keluarga ya. Tapi bang benar guys, seorang Rosella itu memang bukan Didi Rosella orangnya kayak gini. Jujur saya orang nggak punya, benar. Awalnya saya anak broken home, benar-benar anak broken home. Ya, saya anak lahir dari broken home. BH berarti ya? BH broken home. Saya adalah 7 saudara, saya nomor 6. 7 saudara. 7 itu acara dari kecil udah nomor keberuntungan loh tuh Kak. Oh iya. Nomor 7. Enggak, dia nomor 7 adik saya yang nomor Nah itu enggak, coba angka 7 itu angka keberuntungan. 7 lucky number. Banyak orang bilang kan 13 juga angka keberuntungan. Angka 8. Jadi angka sial, angka 3 gitu. Angka setan. Sebenarnya enggak ada angka sial. Percaya emang gitu? Kalau aku sih nggak percaya ya. Sebenarnya kembali ke masalah kepercayaan kayak gitu sebenarnya dari kita sendiri. Karena segala sesuatu kalau diyakini itu bisa terjadi. Iya, karena iya. Coba tidak kini. Enggak deh, gua nggak bisa. Iya, enggak, yakini. Tidak kini. Tidak kini. Masa kini? Masa gitu? Masa bodoh aja lah. Oke, itu pengalaman paling pahit. Cinta pertama itu ya. Nah, cinta pertama, terus ada lagi akhirnya dari situ susah buka ketemu ada orang lagi nih. Ternyata dia punya orang. Aduh. Dibohongi guys. Dibohongi. Awalnya nggak tahu deh kalau dia ternyata punya istri. Dia orang. bilangnya udah ini. Katanya harus udah benar-benar sayang. Katanya ketahuan lah ibaratnya dia. Yang tahu dari kakak sendiri? Tahu sendiri. Tahu dari sendiri, dan ada teman yang bicara gitu. Jadi kenapa harus bohong sih gitu loh. Dari makanya dari kata cinta tak harus memiliki, kenapa sih enggak? Berarti dari jargon-jargonnya enggak, jargon kebanyakan pengalaman pribadi sih, terlontar. Berarti setiap perform tuh kadang ingat masa lalu tuh pasti lagu-lagu galau itu benar-benar kadang keluar dari perasaan. Kadang gini juga ya, kalau kita ngikutin setiap perform dari DJ, FDJ atau apapun, mereka juga kadang bermain sama perasaan mereka sendiri tuh. Ketika main tuh, lagunya cocok nih malam berdua, tapi mereka pinter menyimpan itu semua ya. Betul, kadang kita kalau sudah dibalik senyum itu ekspresinya, tapi gimana pun ya kita harus. Tahu juga seorang ini kan penghibur ya harus. Penghibur ya gimana pun. Karena segala-galanya kita harus tersenyum. Karena di sini ya tuntutan seorang entertainer, mereka penonton atau siapapun yang menikmati perform kalian di panggung, penonton itu nggak mau peduli tentang apapun. Kita mau sakit, kita kamu mau punya masalah keluarga, kamu punya utang banyak, kreditan ini itu. Ketika kamu di panggung, mereka hanya lihat, di saat kamu panggung, kamu senyum dan bisa bikin mereka terhibur. Betul, itu tantangannya. Itu tantangannya, benar-benar memang kita harus entertain. Makanya kadang kalau masih lagi galau nih lagu-lagu, ngelihat udah lagu-lagu galau aja diputar. Ternyata dari pengunjungnya masuk benar-benar survive, ya udah terusin aja. Dari situ kita dapat feel loh. Main itu jadi kayak nyantai aja gitu, kayak benar-benar meresapi. Jadi kebawaannya jadi enjoy gitu loh. Kak, selama perform saweran yang paling tinggi 50 juta. 50 juta semalam. Itu belum fee ya? Itu belum fee. Enggak, ini saweran aja. Saweran 50 juta. 50 juta. 49 sekian belum, itu belum yang jatuh-jatuh itu ya, belum. Itu yang saya benar-benar saya bawa dari Rio. Dari Rio, Pare-Pare.
berarti bisa dibilang ini dunia DJ ini menjanjikan juga. Benar-benar menjanjikan kalau kamu tekuni benar. Tapi ada ininya juga, ada rule-nya, istilahnya ada aturan yang harus kita Ada ikuti. aturan. Pokoknya seorang DJ kalau udah punya karakter ya. Nah, ini punya Kak, karakter. ini. Nah, kita ke kan dia ini nih, dia. dia. Ini soalnya yang buka omongan dari Rosella sendiri. Dan ini benar. juga bakal jadi ini juga sih buat teman-teman DJ juga di sana ya. Jadi apa namanya sih? Berbagi informasi. Ya. Untuk menjadi sosok seorang DJ profesional, apa yang dibutuhkan, Kak? Kamu harus tetap konsisten ya. Konsisten. Nah, konsisten di situ kamu konsisten. Kamu ciri khas kamu di situ apa? Karakternya. Kembali ke awal itu adalah karakter dulu. Karakter dulu. Jangan pernah berpura-pura jadi orang lain, ngikut-ngikutin gitu ibaratnya. Kamu harus jadi diri sendiri. Kalau saya waktu itu nge-DJ benar-benar ya saya orangnya kayak gini. Ya emang kayak gitu. Kayak gini, memang kalau nge-DJ seperti ini. Lu mau bilang gua norak, lu bilang kampungan kayak bodo amat. Petakilan enggak bisa diam. Petakilan enggak bisa dia. Tapi saya enjoy di situ kayak. Tapi itu emang keluar, iya, memang saya orangnya seperti itu. Ini saya. Ini saya. Terserah orang mau menilai suka, bongo nggak suka. Okay. Berarti kembali ke modal awalnya adalah karakter. Kamu punya ciri khas. Oh, jadi orang tahu. Rosella. Rosella itu kayak gini nih pasti nih. Ini ada nih yang mana visi modal. Kayak gitu. Jadinya adalah ciri khasnya orang yang benar. Oh Rosella, lala kan pasti kayak gitu. Ada juga mungkin jargon-jargon lain. Oh ini udah tahu orangnya siapa. Nah, udah tahu. Oke, modal awal itu adalah karakter. Yang kedua ada nggak, Kak? Lebih ke kita harus konsisten dalam pekerjaan, tanggung jawab. Apapun lu capek, lu mau apa, lu kalau sudah terima job atau apa, lu harus berangkat, nggak boleh. Gimana pun keadaanmu, kondisi kamu yang kecuali kita beberapa yang sakit ya bisa bangun, beberapa yang membahayakan kita. Kita harus dilampirkan semua, kita harus kasih tahu kan. Banyak juga DJ juga yang sering hilang, habis dibayar ngilang kayak gitu. Nanti itu jadi matikan rezekinya dia juga gitu. Jadi kembali lagi ke ininya dia, konsisten, ke entertainnya juga sendiri. Betul, juga konsisten, komitmennya itu nomor satu. Oke, siap. Dan ada lagi satu sih, kadang saya berpesan aja untuk DJ sekarang, kadang tuh jangan semuanya dipandang dengan uang sih ya. Walaupun kita bekerja waktu itu cari uang, tapi atas kamu harus memperhitungkan nanti kedepannya kayak gimana nih, kedepannya kayak gini. Kalau kamu hanya mementingkan uang di situ, kamu tujuannya, uang akhirnya gitu. Akhirnya nanti di situ kamu pengaruh uang, kamu tertutup apa itu namanya jalan-jalan. Mungkin bisnis yang lain yang harusnya kita jalin relasi dengan, mungkin di sana ketemu relasi atau apa. Hanya kan nanti ada kerjasama yang lain, ibaratnya seperti itu. Istilahnya jangan terlalu kejebak ke uangnya itu, hasilnya itu aja. Dalam artian ini prosesnya ada prosesnya. Ada modalnya juga. Modalnya itu bukan modal uang atau gimana ya. Yang penting adalah karakter dulu, sama yang tadi konsisten. Yang ketiga tuh jangan terlalu mengejar berapa nilai yang bisa kalian dapatkan di sana. Kadang-kadang di setiap daerah itu kadang kita mulai mempunyai pengalaman. Disitulah kita dapat pengalaman. Itulah adalah guru. Itu guru yang paling benar-benar mahal bagi saya. Nah, untuk masalah alat ngaruh nggak kira-kira, Kak? Untuk menjadi sosok seorang DJ profesional, harus punya alat sendiri atau gimana? Nggak harus berarti ya. Nggak harus. Oh, nggak harus. Oke, dari nggak harus gitu. Dan di sini perlu nggak sosok seorang DJ itu juga kenal alat-alat? Harus DJ? tahu. Jadi tahu ya? Karena setiap klub itu berbeda alatnya ya. Beda-beda alatnya. Kalau sudah kalian tahu basicnya, alat ini pasti bisa kok, semuanya pasti bisa. Ya butuh lah waktu 10 menit, 30 menit kalau memang dia udah benar-benar paham alat DJ. Kita waktu perform kadang ada yang belum tahu, diperlukan untuk cek sound segala macam. Kalau kita sudah ibaratnya sudah kenal tipe-tipe alat DJ, kita tahu, kita paham. Pasti dalam artian rohnya kita dapat. Udah tahu. Bukan hanya sembarang bisa nge-DJ, tapi bisa DJ, bisa main, tapi kalian nggak bisa menampilkan apa ya, bisa membangun ini ya dari audiens itu gitu sendiri ya. Kan banyak orang DJ tuh main-main aja, tapi kok nggak nyatu gitu loh sama penonton, sama ininya sendiri, sama DJ-nya sendiri. Berarti kan dia nggak bisa ngambil ini juga ya? Enggak, jadi gini, jadi seorang DJ itu gampang kok guys, sumpah. Gampang belajar DJ, semua orang bisa jadi DJ, kamu pun jadi DJ. Tapi seorang DJ yang bisa ngeremik ya, dari lagu ini ke ini, terus bisa suasana menjadi hidup, itu kadang ada beberapa DJ yang nggak bisa. Ada juga waktu live perform yang secara live di depan
ini apa itu? Kamera apa? Bukan langsung? di depan kamera, di depan diskoloper mungkin ibaratnya orang-orang penonton, di depan penonton. penonton lah. Itu ada grogi atau apa? Itu ada gitu. Ada kadang beda gitu. Oh, yang misalkan ada di live streaming, Dia live kayak streaming, gini, dia terus di lepas live-nya secara performnya, live-nya performnya beda. Ada Beda. yang kayak gitu. Berarti kembali ke ininya juga ya. Percaya diri lah, pokoknya percaya diri, kamu komitmen ya, terus kamu tekun, jangan pernah berhenti belajar sampai di sini. Terus belajar Belajar, dan terus Dan belajar. menabung perlu itu ya. perlu sekali, uang itu harus ditabung karena nggak selamanya kita harus di dunia malam ya. Berarti ditabung ya. Ditabung. Jangan pakai beli gas. Ditabung karena semuanya ada masanya guys ya, ada masanya. Nah, ini dia. Ada masanya itu. Jadi di saat kamu benar-benar sudah selesai, di situ kamu sudah mengumpulkan, oh aku next Ada aku mau hasilnya. aku mau ngapain lagi nih, aku mau ada usaha apa lagi nih, atau aku harus kemana lagi nih. Bisa juga kan buat buka tempat ini juga ya. Ah. Buka tempat latihan. Ke latihan mungkin bisa seperti itulah. Jadi dari belajar jadi belajar, hobi, jadi pekerjaan, dari pekerjaan jadi untuk masa depan, dan masa depan juga dari pelajaran itu juga bisa kalian ajarkan ke generasi penerusnya. Dan Betul. bisa juga menghasilkan uang juga kan. Betul. Nah, itu dia. Oke. Mungkin banyak yang belum kita pertanyakan dan banyak pihak belum dijawab oleh Kak Rosella, Ada tapi sih, nanti kita ketemu berhubung lagi. ini waktu harus Harus ke bandara pesawat jam 7. ya, Jadi berarti harus say goodbye juga Say ya. goodbye. Say Nanti goodbye next untuk Bali ya. kita sambung lagi part. Mungkin lebih ke dalam lagi. Lebih ke dalam lah. lagi nanti. Boleh Oke. lah. Dan buat teman-teman juga nanti jangan lupa untuk kakak punya YouTube sendiri nggak? Ada FDJ Rosella. FDJ Rosella itu Ada. YouTube dari Tapi Kak jarang Rosella. sih ya Jarang untuk ya. ininya. Tapi Lebih lebih ke ke Instagram sama Instagram sama Facebook. Nanti buat teman-teman di sana nanti bisa langsung dicek di sana akun sosmed dari Kak Rosella dari Surabaya. Oke, sekian dulu untuk obrolan kita hari ini bersama Kak Rosella. Thank you so much buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga di subscribe. Itu dia. Yang sudah subscribe, kita ucapkan banyak terima kasih. Gratis kok, tinggal tekan klik aja Yoi. kok ya. Berbagi itu. Oh ya, satu Berbagi lagi tidak? nih. Apa nih Satu pesannya? lagi nih pesan saya untuk kalian ya. Udah di stick yang saya seperti ini nih, satu nih pesan saya. Apa? Pengalaman. Jadi kehidupan ini ya bukan hanya karena untuk dompet terisi ya. Bukan untuk khusus karena kita punya materi. Bukan selamanya enggak hidup itu enggak diukur materi. Karena di sini saya baru menyadari dulu saya orang susah, ternyata sekarang alhamdulillah ya. Dulu orang susah, sekarang alhamdulillah. Ternyata semuanya itu bukan hanya karena untuk dompet kita terisi ya. Tapi bagaimana kita menjadi diri kita lebih berarti untuk orang lain. Selalu tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Jadikan diri kalian berarti bagi orang lain. Selalu menjadi orang baik, dan baik. Dan itulah akan kalian tanam di situ. Suatu hari nanti kalian akan mengunduhnya di saat kalian benar-benar. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Terima kasih sudah hadir di acara Mario Gebo pada malam hari ini. Terima kasih Mario atas Teguh. kata-kata. Terima kasih untuk pesan-pesan bijaknya dari Kak Rosella. guys. Jadi istilahnya intinya siapapun kamu, apapun profesimu, kembali ke diri kamu sendiri. Jadi Tetap diri belajar sendiri. dan tetap menjadi diri sendiri. Betul. Kakul Kaila TV bersama Kak Rosella pamit undur. Thank you so much. Bye bye. Halo STJ Rosella, salam ulala. See you next time and bye bye. DJ.